Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jasni Ishak Syahid Al-Fajri dengan NPM 10002022200. Izin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu dengan judul Dakwah dan Resolusi Konflik. Memahami peran dakwah dalam resolusi konflik budaya dan analisis dai sebagai mediator konflik. Lanjut ke slide berikutnya, ada pengertian dakwah. Dakwah adalah proses mengajak, membimbing, dan mempengaruhi manusia agar memahami, meyakini, serta mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi dan sosial. Dakwah tidak hanya berorientasi pada penyampaian pesan keagamaan, tetapi juga bertujuan membentuk perilaku, sikap, dan tatanan masyarakat yang berlandaskan nilai kebaikan, keadilan, dan perdamaian. Dalam konteks sosial, dakwah bersifat persuasif dan dilakukan dengan hikmah, nasihat yang baik, serta dialog yang santun agar pesan Islam dapat diterima tanpa paksaan dan konflik. Selanjutnya ada pengertian resolusi konflik, yaitu proses penyelesaian konflik secara damai melalui upaya dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang berselisih. Resolusi konflik tidak hanya bertujuan menghentikan pertentangan, tetapi juga memulihkan hubungan sosial, menghilangkan akar permasalahan, serta mencegah terjadinya konflik kembali di masa depan. Dalam perspektif sosial dan keagamaan, resolusi konflik menekankan nilai keadilan, saling menghargai, dan rekonsiliasi demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis. Nah, ada dakwah sebagai instrumen resolusi konflik. Dakwah tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian ajaran Islam, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang berperan dalam menciptakan harmoni, perdamaian, dan keadilan di tengah masyarakat. Dalam konteks konflik budaya, baik yang bersumber dari perbedaan nilai, tradisi, etnis, maupun pemahaman keagamaan, dakwah berfungsi sebagai sarana transformasi sosial yang menekankan dialog, toleransi, dan musyawarah. Islam sendiri menempatkan perdamaian atau islah sebagai tujuan utama dalam hubungan sosial. Dakwah yang berorientasi pada resolusi konflik berupaya mengubah pola pikir dan sikap masyarakat dari konfrontatif menuju kooperatif dengan mengedepankan nilai rahmatan lil alamin, keadilan, dan kasih sayang. Konflik budaya dalam perspektif dakwah. Konflik budaya sering muncul akibat antara lain yaitu perbedaan sistem nilai dan adat istiadat. Yang kedua ada ketegangan antara tradisi lokal dan pemahaman keagamaan, dan yang ketiga kurangnya komunikasi dan empati antar kelompok. Dalam kondisi tersebut, dakwah berperan sebagai jembatan kultural, yaitu dengan menghargai kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Yang kedua menggunakan pendekatan persuasif dan kontekstual, dan yang ketiga menyampaikan pesan Islam secara bijak atau bil hikmah dan dialogis, yaitu mujadalah billati ya ahsan. Pendekatan dakwah kultural memungkinkan pesan agama diterima tanpa memicu resistensi, sehingga konflik dapat diredam secara bertahap. Selanjutnya ada dai sebagai mediator konflik. Dalam resolusi konflik, dai tidak hanya berperan sebagai komunikator agama, tetapi juga sebagai mediator sosial. Peran ini menuntut dai untuk bersikap netral, adil, dan mampu memahami kepentingan semua pihak yang berkonflik. Sebagai mediator konflik, dai menjalankan beberapa fungsi utama, yaitu ada fasilitator dialog yang pertama, membuka ruang komunikasi antar pihak yang bertikai. Yang kedua ada penjaga nilai moral, yaitu menanamkan nilai keadilan, kejujuran, dan persaudaraan. Dan yang ketiga, menjadi penengah yang dipercaya. Karena otoritas moral dan keilmuan yang dimiliki keberhasilan dai sebagai mediator sangat ditentukan oleh kecerdasan emosional, kemampuan komunikasi interpersonal, serta pemahaman sosial budaya masyarakat yang dihadapinya. Nah, ada pendekatan dakwah dalam mediasi konflik. Pendekatan dakwah yang efektif dalam resolusi konflik yaitu meliputi pendekatan humanis dengan menempatkan kemanusiaan di atas perbedaan, pendekatan edukatif yaitu untuk meluruskan kesalahpahaman dan prasangka, dan yang ketiga ada pendekatan spiritual dengan menguatkan nilai kesabaran, keikhlasan, dan ukhuwah. Pendekatan ini menjadikan dakwah tidak bersifat menghakimi, melainkan menyembuhkan luka sosial dan memperkuat solidaritas. Kesimpulannya, dakwah memiliki peran strategis dalam resolusi konflik budaya dengan menanamkan nilai-nilai Islam yang menekankan perdamaian, keadilan, dan persaudaraan. Dalam konteks ini, dai berfungsi sebagai mediator konflik yang tidak hanya menyampaikan pesan agama, tetapi juga membangun dialog dan rekonsiliasi sosial dengan pendekatan dakwah yang bijak, kontekstual, dan humanis. Konflik budaya dapat dikelola secara konstruktif demi terciptanya
kehidupan masyarakat yang harmonis. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.